Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Aniaya seorang warga di Nabire, 2 oknum polisi diproses hukum. Seorang karyawan PT Freeport meninggal dunia saat akan berangkat menuju Tembagapura. Rawan terpapar COVID-19, belasan jurnalis di kota Jayapura diswab PCR. Dua oknum polisi diduga menganiaya seorang warga sipil di Nabire. Video kekerasan yang dilakukan 2 polisi itu beredar luas di masyarakat sejak Rabu lalu. Dalam video berdurasi 28 detik itu terlihat 2 polisi dari Polres Nabire tengah menangkap seorang warga di TPS 07 Kampung Wonorejo yang melakukan protes secara berlebihan ketika dilakukan pemungutan suara. Kedua oknum polisi tersebut berusaha mengamankan Nikolaus, namun salah satu oknum polisi memukul dan mendorong korban. Kapolda Papua mengatakan kendati pelaku dan korban sudah saling memaafkan, pihaknya akan tetap menindak tegas kedua anak buahnya agar bisa menjadi pelajaran bagi polisi yang lain. Mungkin bisa dikatakan hampir sama ya, tetapi 2 kasus ini kan agak berbeda. Kalau yang di Nabire itu kan kejadian karena tindakan tegas anggota terhadap keributan yang terjadi di TPS. Memang itu sangat bagus. Itu bisa kita lihat dengan bagaimana bisa berjalannya pelaksanaan PSU itu dengan aman, lancar, dan bisa selesai. Kalau di Merauke itu kan saya tidak bisa masuk karena itu kan ranahnya teman-teman Angkatan Darat dan memang sudah diselesaikan juga, dan kita tahu Bapak Panglima telah menyampaikan permohonan maaf termasuk dan Lano. Dan kedua anggota juga sudah diproses sebagaimana anggota kami yang ada di Nabire. Nah, kami tentunya selaku pimpinan kepolisian di Tanah Papua dan juga sebagaimana perintah pimpinan tertinggi kita bahwa tidak boleh lagi ada unsur kekerasan dalam penanganan terhadap masyarakat. Oknum warga yang sempat diamankan 2 anggota itu memang dia posisinya ingin mengacaukan situasi di TPS itu? Tidak sampai ke sana. Beliau mungkin memprotes karena dia melihat ada beberapa pemilih yang hanya membawa surat keterangan, padahal kan ada syarat bagaimana masuk dalam TPS itu. Nah, mungkin protes ini berlebihan sehingga laporan daripada pengawas di TPS itu mendapat respon daripada anggota Polres, dan ini sudah cukup bagus. Namun kesininya itu yang memang salah. Untuk situasi keamanan secara keseluruhan pasca Nabire sampai sekarang ya kita bisa melihat, mudah-mudahan ini dia bisa berlanjut terus. Saya berharap selalu tetap kondusif sebagaimana PSU terakhir di Bovendigul. Mudah-mudahan Nabire juga bisa aman sehingga bisa semua bagaimana agenda penyelenggaraan PSU ini bisa kita jaga dengan baik. Korban dan 2 oknum polisi yang menganiaya sepakat tidak memperpanjang persoalan. Mereka berdamai di Mapolres Nabire Kamis kemarin. Kekerasan yang dilakukan oknum polisi dan tentara belakangan menjadi isu yang sensitif. Polisi dan tentara diminta untuk tetap bertindak profesional sesuai dengan prosedur sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Sebelumnya, 2 oknum tentara juga menganiaya seorang penyandang disabilitas di Merauke. Dan kasus ini menuai kecaman berbagai pihak. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Seorang karyawan PT Freeport Indonesia Kamis kemarin tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri di terminal bus saat hendak berangkat kerja ke Tembagapura. Albertus sempat mendapat pertolongan pertama oleh tim medis perusahaan, namun akhirnya meninggal dunia. Tadi pagi kita sekitar pukul 7:30 ya, menerima informasi dari masyarakat sekitar Gorong-Gorong ada 1 orang tergeletak di area terminal Gorong-Gorong. Kemudian kita respon dengan identifikasi ke sana dan ternyata
korban sudah mengeluarkan buih di lubang hidung sebelah kiri. Setelah itu koordinasi dengan, karena itu masih area Freeport, datang dari tim rumah sakit klinik klinik Kuala untuk melakukan medical check up atau pemeriksaan kesehatan yang diduga jenazah. Setelah dilakukan upaya, memang sudah tidak ada nyawanya lagi, sudah meninggal dunia. Dan itu karyawan pada kontraktor Pangansari, karyawan Pangansari PT Freeport Indonesia. Kemudian setelah dihubungi keluarganya, memang keterangan dari keluarganya sendiri, dia dalam beberapa hari kemarin sudah sakit, disarankan untuk istirahat, namun almarhum tetap mau kerja gitu. Setelah diperiksa oleh petugas kesehatan, ternyata Albertus terpapar COVID-19. Ia langsung dimakamkan secara protokol kesehatan di pemakaman COVID-19 Mimika. Sindrom happy hypoxia merupakan kematian mendadak yang sering dialami pasien COVID-19. Kadar oksigen penderita tiba-tiba bisa menurun drastis sehingga korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 yang terjadi Rabu lalu di Rumah Sakit Angkatan Laut bisa menjadi teladan buruk dalam penanganan COVID-19 di Merauke. Dinas Kesehatan Merauke merasa prihatin dengan kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan kasus serupa bisa terulang. Dinas Kesehatan mengingatkan pasien yang meninggal akibat terpapar COVID-19 masih bisa menularkan virus dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Dinkes meminta kepolisian bertindak tegas. Dalam bekerja itu ada standarnya, ada SOP-nya, ya, ada ketentuannya. Kita mengikuti ketentuan atau SOP yang ada, gitu. Itu aja prinsipnya. Toh SOP atau ketentuan yang dibuat itu kan untuk kebaikan kita semua, untuk masyarakat. Ya. Ya ini yang masyarakat perlu pahami, bukan kita yang bikin-bikin aturan sendiri-sendiri atau mengada-ngada. Semua sudah sesuai aturan, ada SOP-nya, dan kita lakukan sesuai dengan SOP ketentuan yang berlaku. Kan begitu. Lalu kalau umpamanya ada mereka warga yang mengambil paksa jenazah tersebut, itu ada sanksinya, Dok, ya? Ada. Itu yang saya sampaikan, bisa aja kita pidanakan dengan undang-undang wabah, menghalang-halangi petugas dalam rangka pengendalian wabah. Bisa. Neville berharap warga Merauke bisa memahami tugas nakes yang wajib memastikan kondisi pasien apakah terpapar atau tidak. Menurut Neville, tidak ada niat nakes secara sengaja menyatakan seseorang terpapar COVID-19 tanpa hasil analisa dan tes yang benar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga di Merauke diminta tetap waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan. Varian baru COVID-19 yang tengah mengganas menjadi penyebab melonjaknya kasus positif COVID-19. Kapolres Merauke kembali meminta warga agar tidak menganggap remeh varian baru COVID-19 karena varian baru ini bisa menimbulkan gejala berat dan berbahaya sehingga pasien harus dirawat di rumah sakit. Masyarakat harus sikapi patuhi ini karena kita lihat jumlah meninggal maupun yang sakit begitu banyaknya. Tadi saya lihat ada data tentang 1.000 lebih karena ada yang masuk terus kemudian keluar itu yang isolasi mandiri. Itu nggak terdata baik. Mereka main masuk di hotel, keluar, masuk keluar enak-enak aja, tapi datanya tidak akurat. Apakah negatif seperti apa? Nah ini formasi COVID Delta yang sadis ini cukup saya aja lah, jangan orang lain lagi. Berat sekali. Berat. Bukan masalah tidak bisa berbuat apa-apa berhari-hari, tapi apa iya semua orang bisa bertahan. Saya terima kasih semua doa, semua usaha yang dilakukan atas kesembuhan saya ini. Tidak sendiri begitu bisa sembuh, enggak. Tapi banyak orang ini kan fisiknya tidak sama. Nah,
proses menyangkut apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tentang PPKM ya patuhi aja. Kalau kita larang harus berhenti, tutup. Kapolres akan menindak tegas jika warga masih membandel melawan penerapan PPKM Mikro yang saat ini sedang berlaku. Data Satgas COVID-19 Merauke per 29 Juli, sebanyak 351 pasien masih dirawat di rumah sakit dan menjalankan isolasi mandiri. Sementara pasien meninggal dunia berjumlah 127 orang sejak Januari 2021. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polda Papua membantu belasan jurnalis melakukan tes swab PCR secara gratis di Rumah Sakit Bayangkara. Wartawan diketahui merupakan profesi penting di tengah pandemi, namun juga sangat rawan terpapar COVID-19. Tidak sedikit wartawan yang terpapar, bahkan meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Tugas jurnalis saat ini sangat strategis karena menyebarkan informasi penting dan bermanfaat kepada masyarakat agar paham dan bisa menjaga diri sehingga tidak terpapar COVID-19. Ini melakukan tes PCR terhadap rekan-rekan wartawan, insan pers yang selalu unggul di Polda Papua, kurang lebih sekitar 17 orang, guna untuk mengetahui kondisi rekan-rekan kita, karena rekan-rekan ini yang selalu mengikuti peliputan kegiatan Bapak Kapolda dan para PCU lainnya, sehingga mobilisasi rekan-rekan wartawan baik di lingkungan Polda maupun kegiatan-kegiatan lainnya dapat terjaga dengan baik, karena kita tahu bahwa situasi COVID di Kota Jayapura terjadi peningkatan, sehingga kita perlu memastikan kepada rekan-rekan kita tentang keberadaan kesehatan rekan-rekan. Mudah-mudahan hasilnya negatif, dalam arti kata dalam keadaan siap walafiat, dan mereka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan peliputan. Namun kita tetap memperhatikan prokes, karena prokes ini adalah solusi untuk mencegah peredaran COVID yang ada di wilayah Provinsi Papua atau khususnya di Kota Jayapura. 17 orang mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan difasilitasi kepada kami untuk PCR swab. Terima kasih. Polda Papua juga memfasilitasi pengobatan dan perawatan jika ada jurnalis yang terpapar COVID-19 dengan segera melapor ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Saat ini tercatat ada 5 jurnalis di Kota Jayapura yang tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. PPKM berbasis mikro yang berlaku selama 1 bulan mendapat respon baik dari masyarakat. Sekelompok warga di kampung Nawaripi ini ikut membantu penerapan PPKM mikro dengan melakukan sosialisasi dan pemantauan wilayah. Mereka saling membantu di tengah kesulitan akibat pembatasan aktivitas. Pemandangan yang sama juga terlihat di pertigaan Jalan Yosudarso Hasanuddin Mimika. Warga berjaga-jaga dan memantau pergerakan manusia di wilayah mereka. Bagi warga di sini, PPKM Mikro berhasil bila masyarakat mau bekerja sama. Terkait dengan PPKM di Kabupaten Mimika, kami Kampung Nawaripi sangat mendukung sekali. Saya sebagai kepala kampung Nawaripi sangat mendukung sekali dengan kegiatan PPKM di Kabupaten Mimika. Sama kalau di wilayah saya, Kampung Nawaripi, ada relawan COVID banyak 23 orang. Yang saya kirimkan juga ikut serta sama-sama dengan bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, Kapolda, Satpol PP, Damkar dan lain-lain sebagainya. Itu saya libatkan juga anggota relawan saya sebanyak 23. Itu dengan harapan supaya memperketat keluar masuk warga, membatasi mereka punya jam keluar, dan itu sangat tepat sekali, dan itu saya lihat itu sangat bermanfaat sekali sepanjang dilaksanakan PPKM di Kabupaten ini, khususnya di area wilayah Nawaripi sangat berjalan dengan lancar dan kami sangat mendukung. Jadi dari kami relawan Kampung Nawaripi, kami pasang di 2 titik. Satu titik di persimpangan Jalan Anggrek, kebetulan batas wilayah kami Nawaripi dan Sempan,
Terus satu titik di depan pom bensin Nawaritu, jalan masuk ke kampung Nawaritu. Jadi kami kawal ketat, relawan kami itu kawal ketat. Jadi warga kami yang keluar masuk, kami tanya mau kemana, kecuali urusan penting ke rumah sakit atau kemana yang sangat penting, urgen sekali, baru kami lepas mereka untuk berangkat. Tapi tetap menjalankan mereka untuk menggunakan masker dengan cuci tangan, jaga jarak, pokoknya prokes kesehatan lah. Tapi kelihatan warga kami semua taat. Jadi saya sangat bangga dengan saya punya warga. Pada prinsipnya kami sangat mendukung sebagaimana surat edaran dari Bupati Mimika tentang PPKM yang berskala mikro. Tentu program ini sangat membantu kepada kita semua, terutama masalah prokes, ya, protokol kesehatan. Karena selama ini sangat banyak yang bermasalah. Tentu kami dari organisasi bekerja sama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini kepala kampung Ponaripi, dan kami sudah koordinasi dengan Camat Wania. Tentu bahwa kami dari organisasi turut andil memberikan sosialisasi kepada masyarakat wilayah hukum Wania supaya untuk mencegah mencegah COVID-19. Harapan saya mudah-mudahan masyarakat ke Wania, Kecamatan Mimika, terkhusus Kecamatan Wania dalam Kabupaten Mimika ini bisa menyadari hal itu supaya demi mencegah penyakit COVID-19. PPKM Mikro menyebabkan aktivitas mencari uang menjadi terbatas sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Kementerian Hukum dan HAM melalui Lapas Merauke Kamis kemarin menyerahkan bantuan sembako untuk warga di kawasan pinggiran Merauke, yaitu di Pintu Air, Gudang Arang, dan Kelapa Lima. Teman-teman di imigrasi dan Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan ini secara serempak di wilayah Merauke juga dapat meringankan. Mengapa memilih di daerah Pintu Air sini, Pak? Karena wilayah lapas kan di Kelurahan Marung, ya. Tentunya lingkungan terdekat adalah menjadi titik sasaran kami, dan kami berkoordinasi dengan Pak Babinsa dalam hal ini untuk teknis pelaksanaannya, dan terima kasih Pak Babinsa atas bantuannya untuk ikut membantu pelaksanaan kegiatan bakti sosial Kumham Peduli dan Kumham Berbagi. Mungkin himbauannya terkait COVID-19 di Merauke. Baik, dari kami, saya selaku pelaksana harian Lapas Kelas 2 Merauke mengharapkan kepada masyarakat kita ikut mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan physical distancing atau social distancing. Dan kemudian juga himbauan kami yang kedua, karena kami ada di lembaga pemasyarakatan, tentu mengharapkan warga masyarakat Merauke supaya betul-betul menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Artinya di tengah pandemi ini jangan sampai ada warga masyarakat yang melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan berurusan dengan hukum, dan pada akhirnya nanti juga ketemu kami di lapangan. 250 paket sembako itu berisi minyak goreng, beras, gula, dan tepung terigu. Bantuan untuk warga seperti ini diharapkan terus disalurkan seluruh pihak, yaitu pemerintah dan swasta. Igobat Memulin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Kepolisian paling rentan terpapar COVID-19. Jumlah aparat yang harus diisolasi mandiri terus bertambah. Untuk mencegah agar petugas tidak terpapar COVID-19, Kapolres Merauke membagi jam kerja anak buahnya agar masyarakat tetap terlayani di kantor kepolisian. Polisi juga diberi kesempatan beristirahat lebih lama dari biasanya agar staminanya tetap terjaga. Cara ini diharapkan bisa menekan jumlah anggota polisi yang terpapar COVID-19. Saat ini tersisa 1 polisi yang masih dirawat karena COVID-19. Personal kita juga tidak masuk semua, saya rolling stay mereka.
Setiap 2 hari biar mereka juga bisa istirahat, apalagi bagian pelayanan tuh. Bikin surat, bikin SIM, bikin apa, saya suruh gitu. Kurangi, rawan. Karena anggota masyarakat ini data ini kan ada yang bagus, ada yang nggak beres. Iya. Ini rawan. Kasihan mereka jadi petugasnya jadi korban kan, gimana? Kalau sekarang anggota yang positif udah berapa, Pak? Di anggota kita? Iya. Kemarin 1 yang mantan pensiun terus meninggal tuh. Terus 1 dalam isolasi. Yang lebihnya saya nggak tahu. Iya. Saya belum ini ke dalam karena yang penting nanti kalau saya terlalu banyak cari tahu anak buah saya mana yang kena, nanti stres semua. Kasihan toh. Iya. Saya kasih mereka semangat aja, kerja hati-hati. Ada apa koordinasi yang baik, kalau ada masalah silakan telepon saya. Kapolres Merauke beserta belasan polisi lainnya awal bulan lalu sempat terpapar COVID-19. Bahkan Kapolres sempat dirawat di ruang ICU RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi massal tahap 2 terhadap buruh pelabuhan dan warga yang tinggal di sekitar pelabuhan Kamis kemarin digelar di Pelabuhan Yosudarso. Petugas menyiapkan 1.500 dosis vaksin merek Sinovac. Tingginya keinginan masyarakat untuk divaksin akhir-akhir ini mendorong Lantamal 11 Merauke terus membuka gerai vaksinasi, termasuk di pelabuhan. Ini merupakan kegiatan untuk kita melaksanakan vaksinasi kedua bagi yang melaksanakan vaksinasi pada tanggal 6 Juli. Berapa kuota Pak untuk hari ini, Pak? Sesuai dengan daftar yang awal pada tanggal 6 Juli itu jumlah 721. Sampai saat ini sudah berapa yang divaksin, Pak? Sampai total seluruhnya ya? Total seluruhnya sudah kalau dengan vaksin pertama dengan yang kedua termasuk dengan yang personel Lantamal itu sudah hampir 1.500 lebih. Ada keluhan atau mungkin kejadian yang setelah vaksin tidak ada? Sampai saat ini tidak ada. Memang waktu beberapa vaksin kemarin ada sampai saat ini tidak ada. Jenis vaksin apa Pak ini? Sinovac. Untuk kali ini kita Sinovac sama seperti vaksin pertama. Yang sekarang masih ada yang ini nggak, masih kurang paham mereka yang masih vaksin pertama juga datang Pak. Jadi mereka mungkin kirain masih vaksin pertama. Tetap untuk bagi yang belum melaksanakan vaksin dan mereka ingin melaksanakan vaksin pertama tetap kita wadai. Kita sudah menyiapkan stok lebih dari 721 sebagai vaksin pertama mereka. Sampai kapan vaksin dilakukan? Nanti kita akan coba melaksanakan secara terus-menerus, baik melakukan serbuan vaksinasi maritim ini maupun secara reguler nanti. Kita coba. Harapannya dengan semakin banyak masyarakat yang tervaksin, maka kesehatan kita juga akan semakin kuat dalam menghadapi pandemi ini. Selain vaksinasi tahap kedua, Lantamal 11 juga masih membuka vaksinasi tahap pertama bagi warga yang belum sama sekali divaksinasi. Vaksinasi warga Merauke ditargetkan selesai sebelum Oktober. Pemda terus gencar melakukan vaksinasi dengan menggandeng tentara dan polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Empat kelompok masyarakat adat wilayah Papua Selatan menggelar deklarasi mendukung penuh pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Deklarasi berlangsung di kantor Dewan Adat Merauke Kamis kemarin. Dukungan ini kami sampaikan dengan penuh kesadaran tanpa ada intervensi atau paksaan dari pihak lain. Deklarasi ini sengaja digelar untuk menepis isu yang berkembang di Merauke bahwa PON batal dilaksanakan karena mengganasnya virus corona akhir-akhir ini. 4 kelompok adat tersebut berasal dari Perhimpunan Tokoh Adat Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Tokoh adat Merauke Timo Gedei meminta warga asli di Papua Selatan tidak terpengaruh isu sesat dan provokatif yang sengaja dibangun pihak lain yang ingin membatalkan pelaksanaan PON Papua. Karena banyak kontroversi tentang penyelenggaraan PON, tentang ketidaksiapan Papua, karena dengan dampak COVID, dan kita menyatakan diri bahwa kami siap. Ini anugerah Tuhan, Papua ditentukan sebagai tuan rumah, apalagi Kabupaten Merauke, 1 abad kami rindu juga. Sehingga tidak ada diskriminasi bahwa Jakarta tidak lihat kami di selatan Papua sudah matahari terbit, tetapi dengan momen PON ini rasa-rasanya Jakarta sudah ada di Merauke begitu. Tetapi ada orang-orang yang memang mengambil momen ini sebagai isu yang negatif.
bahwa Pemda Kabupaten Merauke tidak bersedia, ada dana yang belum terbayarkan, tetapi kami sebagai generasi muda dan para tokoh menyambut ini dengan antusias bahwa ini anugerah dari Tuhan, dari kita untuk kita juga. Kalau bicara tentang dia tidak siap karena bilang masalah sumber daya manusia Papua, kami hari ini sangat siap. Kendati tingkat penularan COVID-19 masih tinggi, pemerintah pusat sejauh ini memastikan PON ke-20 tetap akan digelar di 4 kabupaten yaitu Merauke, Mimika, Jayapura, dan Kota Jayapura Oktober mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.